Bab ke-6. Mengaji Al-Quran Surah Al-Alaq. Fase C, kelas ke-6, semester kedua. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Membaca Quran Surat Al-Alaq dengan baik dan benar. 2. Menulis Quran Surat Al-Alaq dengan benar dan rapi. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Alaq dengan baik. 4. Menghafal Quran Surat Al-Alaq dengan benar dan lancar. 5. Menunjukkan sikap mensucikan nama Allah dengan mengagungkan sifat-sifatnya yang tidak sama dengan sifat makhluknya. 6. Menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menunjukkan sikap taat dalam melaksanakan ibadah sholat. Pesan pokok Quran Surat Al-Alaq. Cara mengetahui pesan pokok Quran Surat Al-Alaq. 1. Untuk mengetahui pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Alaq, terlebih dahulu kita harus mengetahui terjemahan dari surah tersebut. 2. Bisa juga dengan mengetahui tafsir Quran Surat Al-Alaq dari para ahli. 3. Mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu Guru dengan seksama dan bertanya jika belum memahami. 4. Bertanya pada guru ngaji di TPA atau TPK, Taman Pendidikan Al-Quran. Aktivitasku. 1. Cara mengetahui pesan pokok Quran Surat Al-Alaq. 2. Menentukan pesan pokok dari terjemahan tersebut. 3. Mendiskusikan pesan pokok dengan teman sebangku. 4. Menentukan teladan yang dapat diambil dari pesan pokok tersebut. 5. Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Quran Surat Al-Alaq merupakan urutan surah yang ke-87 dalam Al-Quran, dan terdiri dari 19 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Setelah surah Al-Takwir, nama Quran Surat Al-Alaq berasal dari kata Al-Alaq yang terdapat pada ayat pertama. Kata Al-Alaq bermakna yang paling tinggi. Surah ini juga sering disebut dengan nama surah Sabihisma Rabbikal A'la atau surah Sabihis. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca atau dihafalkan, akan tetapi merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Maka kita harus mengetahui pesan-pesan yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran tersebut untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan Quran Surah Al-Alaq, mempelajari pesan pokok yang terkandung di dalam surah tersebut dengan tujuan untuk diikuti dan dilaksanakan dalam kehidupan. 1. Tahukah kalian apa pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Al-Alaq? Dan 2. Mengapa Rasulullah SAW sering membaca surah ini terutama pada waktu salat Jumat dan salat hari raya? Secara umum pesan pokok yang terkandung pada Quran Surat Al-Alaq adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. 4. Larangan terlalu mementingkan dunia. Perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah SAW untuk bertasbih dan berzikir menyucikan namanya yang maha tinggi dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan pada ayat yang pertama Quran Surat Al-Alaq. Berzikir dan bertasbih merupakan perbuatan yang sangat ringan untuk dilakukan namun sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir bisa dilakukan kapanpun dengan tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa lafal zikir antara lain tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istirja, haukalah, dan lafal zikir lainnya. Menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta dan menyempurnakan penciptaannya sebagai karunia bagi makhluk di dunia. Pada ayat berikutnya, dijelaskan bahwa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya berupa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingkar, bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan.
Pesan pokok berikutnya dari Quran Surat Al-A'la adalah tentang perintah saling memberikan peringatan untuk berbuat kebaikan serta ancaman terhadap keingkaran. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan ini sering disebut dengan amar makruf nahi mungkar. Kemudian juga dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mau menerima peringatan serta balasan bagi orang yang ingkar, yakni, mereka akan memasuki api yang besar, neraka, dan dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Larangan terlalu mementingkan dunia. Pada ayat yang ke-16 dan 17 dijelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya kita harus menjadi muslim yang di samping mengutamakan dan menyibukkan diri untuk kepentingan dunia juga harus berupaya keras mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Mengutamakan kepentingan kehidupan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Akan tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Pada bagian akhir dari Quran Surat Al-A'la dijelaskan bahwa semua peringatan ataupun ancaman serta perintah atau larangan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-A'la, semuanya telah disampaikan kepada umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Itulah sebab mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah Al-A'la, karena mengandung pesan pokok yang sungguh luar biasa. Pesan pokok dari surah ini menjadi peringatan bagi manusia, bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak.